Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari yang baru ini. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik dan Tuhan akan menyediakan berkat-berkat baru buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah buku biografi yang terkenal dan laris terjual yang berjudul His Excellency, George Washington. Penulis biografi ini adalah seorang sejarawan bernama Joseph Ellis. Buku ini diterbitkan pertama kalinya pada tahun 2004. Tapi ada yang menarik tentang buku ini. Joseph Ellis tidak pernah berjumpa dengan George Washington secara langsung. Bahkan Joseph Ellis tidak hidup sejaman dengan presiden pertama Amerika Serikat itu. George Washington meninggal pada tahun 1799, sedangkan Joseph Ellis baru lahir pada tahun 1943. Ada jarak sekitar 44 tahun. Jadi Joseph Ellis dapat dikatakan tidak mengenal secara pribadi akan sang tokoh yang ditulisnya. Berbeda dengan itu, dan juga berbeda dengan kitab-kitab lain yang ada di dunia ini. Surat 1 Yohanes dituliskan oleh orang yang melihat secara langsung pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya melihatnya, tapi mengenalnya, serta bersama-sama dengannya ketika ia ada dalam keadaannya sebagai manusia. Tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 ini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Rasul Yohanes berjumpa, melihat, menyaksikan, dan bahkan meraba pribadi firman hidup yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang ia sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya maupun sudah percaya. Pribadi yang mulia, pribadi Tuhan Yesus telah ada sejak semula, dari kekal sampai kekal. Dia telah datang sebagai manusia, dan ia mulia, dia agung, dia adalah Allah. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes melalui surat-suratnya yang sampai juga kepada kita hari ini. Ia tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak ia ketahui, tapi yang ia ketahui dan saksikan dengan matanya sendiri. Bahkan Yohanes telah melihat kemuliaannya sebagai Allah ketika Kristus berubah rupa di atas bukit. Kepada kita, perkataan di ayat yang pertama ini hendak meneguhkan bahwa yang kita baca dan dengar dari penyampaian Rasul Yohanes bukanlah suatu kabar bohong, tapi kabar kebenaran dan kabar sukacita keselamatan yang mempunyai bukti nyata. Di dalam pasal ini kita dinasihatkan melalui firman Tuhan agar kita mengakui keberdosaan kita, supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan kita hendaknya hidup dalam terangnya. Jangan lagi hidup dalam dosa dan kejahatan. Tuhan bukanlah kegelapan, tapi Tuhan adalah terang. Dan karena kita sudah ada di dalam terangnya, sebab kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib,
oleh karena kuasa darahnya, maka sudah seharusnya kita hidup dalam terang kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah karena kita memiliki kabar Injil yang autentik, yang terpercaya dan terpelihara sampai hari ini, yang berkuasa memberikan keselamatan. Jangan percayai perkataan dan tulisan yang menyerang iman kepada Tuhan Yesus, yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak mengenalnya secara pribadi, yang menuliskan tentangnya dalam jarak ratusan tahun dari keberadaannya sebagai manusia di bumi. Percayalah kepada Injil kebenaran. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hanya di dalam Dia saja kita beroleh hidup yang kekal. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya, agar saudara mengalami keselamatan dan hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit di hari yang ketiga, naik ke sorga, memerintah atas semuanya, dan Engkau akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah dosaku, dan terimalah aku ya Tuhan, sebagai anak-Mu, serta pimpinlah hidupku ya Tuhan, sekarang ini dan seterusnya, sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan, dan setialah sampai kepada akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersuka cita, karena Injil yang kami dengar adalah Injil kebenaran yang mempunyai bukti dan dasar yang nyata. Engkau adalah firman yang hidup. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena Tuhan menyampaikan kabar sukacita sampai kepada kami yang hidup hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kembali kami berdoa, mohon pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami hikmat-Mu dalam segala aktivitas kami. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.